Hai guys, kalian anak akuntansi? Atau baru lulus tapi nggak punya pengalaman di bidang akuntansi? Tenang-tenang, aku punya solusinya. Itu Brevet Pajak. Hai, nama aku Anissa Natalia. Hello, my name is Aulia. Nama saya Rahul. Aku Nana. Hai, namaku Salsa. Prodi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang bekerja sama dengan Bina Fiskal Indonesia dalam penyelenggaraan pelatihan brevet pajak. Hal tersebut dikarenakan visi dan misi penyelenggara selaras dengan visi dan misi Universitas Pamulang. Hai teman-teman, manfaat brevet pajak itu apa? Tara! Brevet Pajak merupakan sebuah program pelatihan intensif ilmu perpajakan dengan materi terstandar brevet pajak yang bisa diikuti oleh mahasiswa Universitas Pamulang, alumni, dosen, maupun umum. Perlu dicatat ya bahwa pelatihan ini tidak bersifat wajib, tetapi bisa menjadi suplemen penunjang kompetensi. Portofolio lulusan juga akan memiliki nilai tambah tersendiri nih nantinya ketika memiliki sertifikasi perpajakan ini. Dilatih oleh berbagai mentor yang tentunya ahli pada bidangnya. Diharapkan nantinya peserta dapat aktif untuk sharing-sharing nih, bisa tentang current issue perpajakan yang sedang terjadi, sampai menggali lebih dalam ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para mentor. Dikarenakan saat ini perusahaan banyak mencari lulusan yang tentunya memiliki sertifikasi perpajakan ini nih. Manfaat privat pajak. Secara umum, kelas privat membantu para wajib pajak untuk memahami tentang pajak, sehingga harapannya masing-masing pribadi dapat menyusun pelaporan pajak untuk dirinya sendiri. Memberikan pelatihan teknis seputar pelaporan dan perhitungan pajak, kursus privat juga turut melatih wajib pajak agar siap menghadapi USKP, yaitu ujian sertifikasi konsultan pajak. Jika peserta merupakan konsultan, pelatihan pajak ini dapat meningkatkan pemahamannya seputar pajak dan menambah kualitasnya. Bagi peserta yang merupakan fresh graduate, mengikuti kursus privat menjadi sebuah tambahan pengalaman yang dapat diperhitungkan saat melamar kerja. Sertifikat kelulusan kursus privat juga dapat menjadi lampiran pendukung yang meyakinkan saat melamar kerja. Dan bagi peserta yang merupakan karyawan dengan posisi lebih tinggi, kelas privat membantunya agar dapat mengontrol kinerja tim yang mengelola pajak dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis brevet pajak. Brevet pajak terbagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki materi perpajakan yang dipelajari. Yang pertama, brevet A. Brevet A adalah tingkatan pelatihan atau kursus pajak yang paling dasar. Materi pelatihan dasar pada brevet A terdiri dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya materai, pajak penghasilan, PPh orang pribadi pasal 21. Yang kedua, brevet B. Brevet B adalah tingkatan pelatihan atau kursus pajak dengan pembahasan dasar hingga menengah. Materi pelatihan pada brevet B terdiri dari pemotongan dan pemungutan PPh, pajak tambahan nilai, pajak penghasilan badan, pajak penjualan barang mewah, akuntansi pajak, pemeriksaan dan penyelidikan pajak, pengisian SPT, PPN, dan PPh elektronik. Dan yang terakhir, brevet C. Brevet C merupakan tingkatan pelatihan materi pembahasan perpajakan menengah sampai lanjutan. Umumnya, brevet C merupakan tingkatan paling tinggi dalam kelasan pelatihan ini. Karena itu, kebanyakan penyelenggara menetapkan syarat kalau peserta
perlu lulus brevet A dan B jika ingin mengambil brevet C. Sebagian penyelenggara memberikan pilihan pada brevet kursus untuk dapat langsung mengambil tingkat brevet C. Materi brevet C yang diberikan mencakup PPh pemotongan dan pemungutan, PPh badan dan PPh pribadi C, pajak internasional, akuntansi perpajakan, dan perencanaan pajak. Bagian peserta, karena terbuka untuk umum, maka siapapun dapat mendaftar kelas khusus brevet pajak ini. Tapi pada umumnya yang mengikuti kelas brevet ini adalah para mahasiswa perpajakan, orang-orang bekerja di bidang akuntansi dan keuangan, serta para penggiat pajak. Sebab kelas ini mengajarkan ilmu yang patut dipahami oleh para wajib pajak. Dan sertifikat yang kamu dapatkan setelah lulus kelas brevet ini bisa menjadi dokumen pendukung untuk melamar pekerjaan. Sekarang aku mau ngasih tahu langkah-langkah pendaftaran. Yaitu yang pertama, kalian bisa mengakses website https:// atau garis miring bit.ly/brevet pajak AB /unpam. Dan yang kedua, kalian bisa mengisi data seperti nama lengkap, nomor handphone, ya kan, email. Nah, setelah itu, jika sudah, kalian bisa scan identitas diri kalian. Nah, jika sudah semua kalian lengkapi, kalian bisa langsung submit. Selesai deh. Nah, selanjutnya expired certificate. Informasi tentang expired certificate ini akan Anda dapatkan setelah Anda memenuhi persyaratan berkas dan menyatakan lulus uji tes kemampuan. Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per-28 PJ 2015, masa berlaku sertifikat pajak yang kamu dapatkan ialah 2 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan. Hal ini juga berlaku untuk semua tingkatan brevet pajak efisien.